Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Seperti biasa kita akan segera untuk membahas berita-berita video tentang perpolitikan teman-teman. Hari ini semakin hari semakin menarik dan seru untuk kita saksikan dan bahas bersama-sama. Ya, semakin seru dan memanas lagi teman-teman. Kita akan segera bahas videonya tanpa perlu banyak basa-basi. Ini video yang pertama. Profesor pinter atau bodoh? Saya nggak tahu itu. Profesor siapa? Refli Harun ya? Rocky Gerung. Mungkin Pak Prabowo sindir mereka ya? Dari dulu saya diejek. Dari dulu saya difitnah. Sekarang pun mereka tidak percaya. Apa iya kemiskinan bisa dikurangi? Ya kan? Pesimis ya, orang-orang pesimis. Saya mau bikin program memberi makan untuk semua anak Indonesia pun diejek. Pun ada yang tidak setuju. Sampai sekarang ada profesor-profesor yang pinter-pinter kok nggak setuju. Heran saya. Profesor pinter atau bodoh? Saya nggak tahu. Atau apa ya? Profesor pinter atau bodoh nggak tahu. Abu-abu ya. Mungkin pinter otaknya, tapi hatinya tidak bisa merasakan kalau anak-anak itu, kalau anak lapar ke sekolah itu bagaimana caranya, dia tidak bisa merasakan. Nah, itulah teman-teman ya. Itu otak pintar tapi tidak ada hati yang memiliki rasa kemanusiaan, kepedulian kepada orang-orang lain ya. Orang-orang yang mungkin berkekurangan itu sama dengan kosong, nol atau bodoh seperti ini maksud oleh Pak Prabowo. Percuma Anda mengatakan Anda pintar, percuma Anda memperoleh gelar profesor, tapi Anda tidak memiliki hati nurani dan kepedulian kepada sesama sama dengan Anda bodoh katanya. Ya. Nah, sindir siapa itu? Rocky Gerung kah? Refli Harun kah? Ya siapa lagi? Saya tidur. Ibu. Mungkin tampangku kan cantik, pintar, seperti baik hati ratunya PDI Perjuangan gitu. Tapi aku ya ratu preman loh. Mungkin tampangku kan Ratu preman. Hati-hati kalian ya. Itu ibu ini ya. Astagfirullah. Aduh netizen. Aku nggak mau baca ya komentar netizen itu. Pada nggak ngotek semua. Aku nggak mau baca. Next aja. Ketua DPR Puan Maharani khawatir gelombang PHK buntut PPN 12%. Mbak Puan selama ini kemana saja? Jangan sok jadi pahlawan kesiangan. Ingat loh Mbak, pada tahun 2021 DPR setujui RUU HPP jadi undang-undang. Tarif PPN dipastikan naik. Pada waktu itu ada 8 fraksi yang setuju, yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP. Menyatakan menerima hasil kerja panja dan menyetujui RUU harmonisasi perpajakan segera disampaikan ke pimpinan DPR dan pembicaraan tingkat 2 dan disetujui untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Adapun ada satu fraksi yang tidak setuju, yaitu PKS, yang belum menerima hasil panja dan menolak RUU harmonisasi perpajakan. Dengan keputusan ini, maka pemerintah akan segera menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN secara bertahap menjadi 11% mulai 1 April 2022 dan 12% mulai 1 Januari 2025. Dan jika hari ini PPN naik jadi 12%, itu tandanya apa Mbak Puan? Berarti Ketua DPR RI menyetujui kenaikan PPN. Bukan hanya itu, baca Mbak, soal PPN 12%. Banteng, sehati sama pemerintah. PDIP sehati dengan pemerintah soal kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% mulai. Lantas kenapa rame-rame orang-orang dari PDIP seolah-olah menjadi pahlawan rakyat kecil? Salah satunya adalah Bapak Ganjar, Bapak 16%. Ya, membuat video kemarin memberikan kritikannya kepada pemerintah soal tidak menyetujuinya untuk pajak 12%. Padahal jika ditarik ke belakang, ya PDIP
adalah salah satu partai yang mengaku sejalan dengan pemerintah soal PPN ini, teman-teman. Bagaimana dengan kalian semua? Coba kalian telah dulu, teman-teman ya. Mas, jangan Mas. Nggak apa-apa. Mas kan petinggi partai. Udah tenang aja, nanti ada ibu yang nolongin saya. Oh, jangan Mas, saya sudah punya suami. Kan suami kamu sahabat saya. Oh, jangan Mas. Udah nggak apa-apa, tenang aja. Kalau memang kamu takut kelihatan sama orang lain, saya tutup ya. Mas, ini kan baju kebesaran partai Mas. Justru ini yang akan melindungi kita dari hukum. Mas, jangan Mas. Aduh, Mas, jangan. Mas, jangan Mas. Mas kayak banteng deh. Mas kayak banteng deh. Kayak jijik. Padahal dalam hati, aduh jijik buat video parodi ini. Bapak botak ini paling jijik ya. Singgung siapa tuh? Emang sudah seviral ini ya isu tentang Hasto selingkuh sama istri sahabatnya, teman-teman. Wow. Itulah saya katakan. Ini berita politik udah lebih menarik daripada berita infotainment ataupun berita-berita sinetron di Indosiar, teman-teman. Aduh. Kalian masih ingat dengan yang namanya Denny Siregar? Oh. Iya, kami sama-sama buzzer. Kalau dia buzzer PDIP, kalau orang-orang bilang aku buzzer Mulyono. Sama. Dan lebih ngeri lagi, mereka memanggilku sebagai ternak Mulyono. Ternak Mulyono. Penjilat kelas atas. Tapi bagiku nggak masalah sebagai penjilat. Yang penting yang dijilat menang. Betul. Daripada udah capek-capek penjilat yang dijilat kalah. Udahlah bro, sama-sama penjilatnya kita, ya kan? Tahu nggak kalian apa berita terbaru? Kalau kemarin Hasto mempersalahkan parcok Partai Coklat, kepolisian dan juga ASN oleh karena kekalahannya PDIP, Denny Siregar malah mengkambing hitamkan Bambang Pacul. Loh kok iso Pung? Mana mungkin dia mengkambing hitamkan Bambang Pacul Pung, sedangkan dia sendiri pun juga sama-sama di PDIP. Tak percaya kalian tengoklah dulu nih ya. Tengoklah biar ku baca dulu cuitannya di Twitter, ya kan? Bukan Twitter lagi namanya, X. Nah, kenapa diganti-ganti orang ini? Lihat ya, PDIP daya tahan tarungnya luar biasa. Satu partai melawan banyak partai. Yang menarik, kandang banteng di Jawa Tengah hancur lebur. Seharusnya Bambang Pacul, komandan PDIP di Jawa Tengah, mundur untuk pertanggungjawabkan kekalahan di sana. Itulah jiwa kesatria, bukan jiwa Korea-Korea. Denny Siregar salah jalan. Jadi kalau alasannya hanya karena saya dianggap bertemu dengan Pak Presiden Joko Widodo, katanya kong kali kong, saya sedih ya. Aku sedih banget. Sejahat apa sih Pak Jokowi bagi PDI Perjuangan? Ya, saya prihatin. Makanya saya pesan juga ke Bu Mega. Pesan Natal ya. Bahwa semua juga ada waktunya Ibu. Nggak usah terlalu kita ingin menghakimi orang lah. Ya sadari juga bahwa Pak Jokowi juga banyak yang mencintai dan banyak jasanya bagi bangsa ini. Dan juga banyak jasanya bagi partai PDI Perjuangan. Jadi itu saya kira pesan Natal pada Bu Megawati Soekarno Putri, biarlah damai sejahtera di hatimu dan berbaiklah dengan Pak Joko Widodo yang kau benci itu. Ya, terima kasih, salam Natal. Natal horas. Berbuatlah deh. Tunggu kata-kata terakhirnya menohok ini benar. Natal. Kata-kata terakhir. Bentar ya. Jadi kalau di hatimu dan berbaiklah dengan Pak Joko Widodo yang kau benci itu. Berbaikanlah dengan Pak Jokowi yang kau benci itu. Ya, terima kasih. Oke teman-teman ya.
sampai kader-kader partainya itu mengetahui benar bahwa kebencian Ibu Megawati kepada Pak Jokowi itu benar-benar sudah diubun-ubun dan sudah nggak ada lagi jalan untuk mereka berbaikan ya. Jadi buat Pak Effendi ya sudahlah, pesan-pesan itu mungkin hanya akan menjadi angin lalu dan menjadi perbincangan dalam kongres partai dan sebagainya. Ya, sudah terlalu benci mereka kepada Pak Jokowi. Tapi itulah ya. Seperti di caption ini mengatakan bahwa benar Pak, semua ada waktunya dan saat ini sudah dimulainya keruntuhan PDIP katanya. Aduh. Sehat selalu Pak Simbolon. Aduh, oke teman-teman ya, makin itulah yang saya katakan, menyaksikan ini politik di Indonesia itu benar-benar semenarik ini loh sekarang teman-teman. Sangat-sangat menarik, makanya saya nggak ada bosan-bosannya untuk mereview, untuk membahas bersama dengan kalian. Semoga kalian juga bisa merasa terhibur dan tetap amati, ikuti, pantau dan kita benar-benar terus melihat perkembangan perpolitikan di tanah air ini agar supaya kita bisa mengenal siapa yang pantas untuk kita perjuangkan, bela sebagai rakyat. Mereka yang benar-benar berjuang, memiliki hati nurani untuk rakyat. Bukan hanya mereka yang mengatakan pintar-pintar, profesor-profesor, tapi hati mereka hanya pengen maunya menang sendiri, hanya ingin merasa diri lebih benar dari orang lain. Tidak memikirkan orang lain, hanya memikirkan diri mereka sendiri. Silahkan tulis pendapat tentang kapan kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless you. Bye guys.